Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berkesempatan untuk berbagi firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya, dan lebih dari itu, untuk dapat menjadi pelaku dari semua kebenaran yang kami terima. Dalam nama Kristus Yesus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan berbicara mengenai adaptasi. Dan firman Tuhan kali ini saya mau dasari dari bacaan kita Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kekasih Kristus, kemampuan beradaptasi itu adalah kunci sukses bagi spesies apapun untuk bertahan hidup, untuk tetap eksis dan tidak menjadi punah. Hewan tertentu beradaptasi dengan bermutasi, mengubah atau berubah karakteristik dan bentuknya demi kelangsungan hidup. Itulah adaptasi. Manusia adalah salah satu makhluk yang sukses dalam beradaptasi. Keberhasilan adaptasi manusia itu ditunjang oleh kemampuan rasio dan atau nalarnya. Manusia beradaptasi melalui naluri dan nalar. Manusia beradaptasi melalui proses belajar. Makhluk yang tidak dapat belajar untuk mengambil hikmah dari pengalamannya akan tergilas oleh keadaan. Jadi adaptasi secara mudah dapat diartikan sebagai menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup atau habitat. Saya mulai dengan satu pernyataan yang Alkitab katakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Manusia memiliki karakter ilahi, ada natur atau gen Allah dalam diri manusia. Manusia Kristen secara khusus adalah pewaris kerajaan surga. Namun habitat hidup manusia Kristen adalah dunia ini. Roh dan jiwa manusia, dalam tanda kutip saya katakan, terperangkap dalam daging atau tubuh ini. Manusia yang adalah warga negara kerajaan surga harus beradaptasi dengan lingkungan hidup yang sama sekali tidak mendukungnya untuk menjadi manusia rohani. Maka adaptasi yang dimaksudkan untuk manusia Kristen dalam saran Rasul Paulus bukanlah menjadi sama dengan dunia, tapi dengan cara mempersembahkan tubuh kita, manusia Kristen, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kekasih Kristen, manusia Kristen akan berhasil atau akan survive menjadi manusia rohani di tengah dunia ini dengan meniru teladan Kristus. Manusia Kristen harus hidup berdampak bagi dunia, bukan sebaliknya, menjadi kompromistis dan serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh kompromi dengan dunia ini.
Beradaptasi ke arah yang lebih baik seringkali tidak cukup hanya bermodalkan pemahaman dan tekad, tetapi juga pembaharuan akal budi. Kita sama-sama tahu, roh kita penurut, tetapi tubuh atau daging ini lemah. Maka tubuh kita yang lemah harus kita tundukkan pada kesadaran akal budi yang sudah dibaharui. Kita tinggal di dunia ini betul, tetapi bukan untuk menjadi duniawi. Kita hidup dalam tubuh jasmani, tetapi harus menjadi makhluk rohani. Mari kita terus beradaptasi sampai saatnya nanti tubuh kita diubahkan dan tidak lagi dipengaruhi oleh atmosfer dunia ini. Maka dalam konteks menyikapi saran Rasul Paulus, manusia Kristen harus menganggap kehidupan di dunia sebagai sarana pembentukan dirinya. Kehidupan di dunia ini harus menjadi sarana adaptasi bagi kita manusia Kristen untuk menyerupai Kristus dan nantinya available, layak hidup dalam atmosfer surgawi. Selamat beradaptasi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemahaman baru, pembaharuan akal budi. Kami diingatkan bahwa kami adalah warga negara kerajaan surga yang untuk sementara waktu tinggal di dunia ini. Maka adaptasi yang kami lakukan bukanlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Hingga pada waktunya nanti kami kembali ke tempat di mana kami seharusnya ada, yaitu surga yang kekal. Berkati kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengarnya, dan mampukan kami untuk menghidupi apa yang kami yakini ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, memohon semua ini kepada Bapa di surga. Amin.